Om Swastiastu. Para pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, berjumpa kembali dalam channel Iga Suryani. Kali ini saya akan membacakan sloka yang terdapat di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 2. Saya akan membacakan sloka dalam dua versi lokal dengan versi umum, kemudian lengkap dengan artinya. Saya akan bacakan slokanya sebagai berikut. Triwida Ambawati Srada Dehinam Saswaba Wajah Satwiki Rajasi Jaiwa Tamasi Cetitam Srenu versi umum. Triwida Bawati Srada Dehinam Saswaba Wajah Satwiki Rajasi Jaiwa Tamasi Cetitam Srenu, yang artinya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda menurut sifat-sifat alam yang diperoleh oleh roh di dalam badan. Ada 3 jenis kepercayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang. Kepercayaan dalam kebaikan, dalam nafsu, ataupun dalam kebodohan. Sekarang, dengarlah tentang hal ini. Coba sekarang kita artikan pelan-pelan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam sloka ini. Baris pertama yang mengatakan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda. Itu artinya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan mengambil salah satu wujud atau salah satu kepribadian yang berwujud sebagai Sri Krishna. Beliau mengatakan menurut sifat-sifat alam yang diperoleh oleh roh di dalam badan. Jadi sifat-sifat alam ataupun apa yang ada di alam ini
yang diciptakan oleh Tuhan, yang mempunyai 3 sifat yang ada di alam ini yang disebut dengan triguna, itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberadaan roh di dalam badan. Jadi badan ini, kita hidup di bumi ini akan dipengaruhi oleh triguna yang disebut dengan satwam, rajas, dan tamas. Sifat satwam yang berarti kebaikan, sifat rajas yang diartikan sebagai suatu nafsu, dan sifat tamas yang diartikan sebagai suatu kemalasan. Ini artinya dari tiga sifat alam yang ada di atas bumi ini, seharusnya dari 3 sifat alam ini, sifat satwikalah yang harus lebih banyak ditonjolkan dalam diri. Sifat-sifat satwika itu di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran seperti suka menghargai orang lain, mempunyai rasa tulus ikhlas, percaya terhadap Tuhan, mempunyai rasa welas asih terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat rajas yang dimaksud sesuai dengan apa yang terdapat di dalam sastra adalah berupa sifat kesombongan, sifat keangkuhan, atau sifat-sifat yang bertentangan dengan dharma. Atau dikatakanlah di sini yang dimaksud adalah sifat-sifat heroik, kelincahan, kegesitan. Tapi perlu sekali dikontrol oleh yang disebut dengan satwam, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian sifat-sifat tamas. Sifat-sifat tamas ini yang disebut juga atau yang merupakan bagian dari sifat-sifat kebodohan atau disebut dengan sifat-sifat kemalasan. Inilah sebenarnya yang harus dikontrol atau dikendalikan oleh sifat-sifat yang disebut dengan satwam ini. Jika rajas dan tamas akan tetap terkontrol oleh sifat-sifat satwika, dia akan menjadi lebih bermanfaat di dalam kehidupan ini. Katakanlah rajas misalnya, keaktifan, kegesitan, kelincahan. Dia akan lebih terarah di dalam sifat-sifat dharma. Ya, kelincahan, keaktifan. Jadi keaktifannya ini lebih diarahkan yang bisa membawa kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya, dan sudah tentu dilandasi oleh sifat-sifat yang arif dan bijaksana. Kemudian sifat-sifat tamas, sepanjang masih terkontrol oleh sifat-sifat satwika, secara otomatis sang diri atau fisik dalam artian kecerdasan, dia akan lebih bisa menasihati dirinya sendiri. Mana yang disebut dengan malas secara baik, mana yang disebut dengan malas yang kurang terkontrol begitu. Jadi kesimpulannya, di dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 2, Tuhan bersabda bahwa beliau menciptakan 3 sifat alam ini yang disebut dengan triguna. Jadi triguna yang berpengaruh ke dalam diri manusia hendaklah senantiasa harus dikontrol begitu. Dalam keadaan terkontrol triguna ini, atau yang lebih banyak munculkan sifat-sifat satwika yang disebut dengan lebih condong kepada hal-hal dharma begitu, dan sangat kompleks sekali di dalamnya, yang bisa bermanfaat bagi individu maupun kelompok masyarakat di sekitarnya ataupun masyarakat secara keseluruhan begitu.
sepanjang bisa membawa ketenangan, kedamaian di alam sekitarnya, di mana sang diri atau sang roh itu berada. Selama itu, dia dikatakan dia akan bisa mengontrol diri dari sifat rajas dan tamas yang tanpa dilandasi oleh satvika. Nah, selama kita hidup di dunia ini, secara realitas sifat-sifat rajas itu sering sekali lebih dominan pada zaman sekarang, maupun sifat-sifat tamas ini lebih dominan pada zaman sekarang. Sehingga inilah sering menimbulkan masalah di dalam lingkungan yang bisa merugikan orang lain begitu. Yang diharapkan di sini dianjurkan oleh Tuhan kepada manusia agar sifat-sifat satuan itulah yang lebih ditekankan. Ya, otomatis apa yang disebut dengan Satyam Sivam Sundaram akan bisa terwujud begitu. Nah, demikian saudara, para pemirsa dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya tutup dengan salam Parama Santi. Om Santi 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 Om.